5 tahun lalu, udara di ruang mediasi pengadilan agama terasa menyesakan, bukan karena kurangnya ventilasi, tetapi karena beratnya kata-kata yang melayang dan menekan dada Arini Widiatmoko. Di seberangnya duduk Baskara, pria yang telah menjadi suaminya selama 7 tahun, kini menatapnya dengan pandangan dingin yang asing. Di samping Baskara, duduk seorang wanita bernama Vina, yang riasan wajahnya tebal dan senyumnya tipis penuh kemenangan. Dan di ujung meja, Ibu Ratna, mantan ibu mertuanya, melipat tangan di dada dengan wajah masam yang seolah menuduh Arini atas segala bencana di alam semesta. Jadi sudah jelas, kata Baskara dengan suara datar, memecah keheningan yang canggung. Kita sudah tidak sejalan. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi langkahku, yang modern, yang bisa diajak maju. Bukan seseorang yang pemikirannya kuno. Setiap kata terasa seperti sayatan baru di atas luka yang belum kering. No, kata itu terus terngiang. Selama ini Arini mendedikasikan hidupnya untuk mendukung Baskara dari belakang. Ia mengelola keuangan rumah tangga dengan cermat agar Baskara bisa fokus meniti karir di perusahaannya. Ia merawat rumah mereka agar selalu menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Ia menelan kekecewaan setiap kali rencananya untuk berlibur atau sekadar makan malam berdua dibatalkan karena Baskara harus menemani klien, yang belakangan ia ketahui adalah Vina. Dan terus terang saja, Rin. Vina menimpali dengan suara manja yang dibuat-buat. Tangannya mengelus lengan Baskara dengan sengaja. Mas Bas butuh penyemangat baru. Seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan yang utuh. Ujung kalimatnya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah tusukan langsung ke luka terbesar Arini. Mereka belum juga dikaruniai keturunan. Ibu Ratna tidak mau ketinggalan. Kamu dengar itu, Arini? Jangan terus-terusan menyalahkan anakku. Mungkin memang kamu yang tidak bisa memberikan apa yang seharusnya seorang istri berikan. Sudah mandul, tidak bisa merawat diri, tidak bisa mengikuti zaman. Baskara sudah cukup sabar. Arini menunduk, menatap buku-buku jarinya yang memutih karena terkepal terlalu erat di bawah meja. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Ia merasakan getaran amarah yang dingin mulai merayap dari perutnya, mengubah rasa sakit yang membakar menjadi bongkahan es yang membekukan hatinya. Ia mengangkat kepalanya, menatap mereka satu persatu dengan tatapan kosong yang anehnya membuat mereka sedikit tidak nyaman. Baik, ucap Arini. Suaranya serak tetapi tegas. Saya setuju dengan perceraian ini. Saya juga setuju dengan pembagian harta Gonogini yang sudah diajukan. Baskara tampak sedikit terkejut dengan betapa cepatnya Arini menyerah. Ia mengira akan ada drama, tangisan, atau perlawanan. Ia tidak tahu bahwa perlawanan Arini baru akan dimulai setelah ia melangkah keluar dari ruangan ini. Dan benar saja, hari itu adalah hari terakhir Arini Widiatmoko menjadi wanita yang lemah. Uang hasil pembagian harta yang menurut Baskara dan Vina tidak seberapa, menjadi modal awalnya. Ia tidak menghamburkannya untuk kesenangan sesaat. Ia menginvestasikannya dengan perhitungan yang luar biasa cermat. Siang hari, ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti kecil untuk belajar seluk-beluk industri dari dalam. Malam hari, ia menghabiskan waktunya membaca buku tentang hukum pertanahan, manajemen proyek, dan strategi pemasaran. Ia tidur hanya 4 jam setiap malam, didorong oleh bayangan wajah-wajah sombong di ruang mediasi itu. Langkah pertamanya adalah membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota yang harganya masih miring. Dengan sisa uangnya dan pinjaman bank yang ia ajukan dengan susah payah, ia membangun 2 rumah mungil. Ia mengawasi setiap detail pembangunan, memastikan kualitasnya jauh di atas rata-rata rumah sekelasnya. 2 rumah itu terjual bahkan sebelum selesai dibangun. Keuntungan dari penjualan itu ia putar kembali. Ia membeli tanah yang lebih luas, membangun 5 rumah. Lalu 10. 5 tahun berlalu. Arini bukan lagi staf administrasi. Ia adalah pendiri sekaligus direktur utama PT Cendana Sejahtera Properti, sebuah perusahaan pengembang yang namanya mulai diperhitungkan. Proyek terbesarnya saat ini adalah sebuah kawasan hunian terpadu seluas 20 hektar yang ia beri nama Gria Cendana. Sebuah perumahan berkonsep modern, asri, dengan fasilitas lengkap yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, Arini tetaplah Arini. Ia tidak suka sorotan media. Wajahnya jarang muncul di majalah bisnis.
Ia lebih suka bekerja di balik layar. Penampilannya sehari-hari pun jauh dari kesan seorang direktur utama. Ia sering mengenakan kemeja katun sederhana, celana bahan yang nyaman, dan sepatu datar. Ia sering turun langsung ke lokasi proyek, berbicara dengan para tukang, memeriksa kualitas adukan semen, atau sekadar memastikan pasokan material lancar. Para karyawannya sangat menghormatinya, bukan karena takut, tetapi karena mereka melihat etos kerja dan dedikasinya yang luar biasa. Mereka tahu di balik penampilan sederhananya, ada seorang wanita dengan otak brilian dan kemauan sekeras baja. Luka masa lalunya tidak membuatnya hancur. Sebaliknya, luka itu telah ditempa menjadi perisai dan pedang. Dan ia tahu, suatu saat nanti, pedang itu akan ia gunakan. Di sebuah rumah bergaya minimalis modern yang cicilannya masih akan membebani Baskara selama 8 tahun ke depan, suasana sarapan pagi terasa tegang. Vina, dengan gaun tidur sutra yang harganya setara dengan gaji seorang manajer junior, menggeser-geser layar ponsel pintarnya dengan kasar. Wajahnya cemberut. Aku tidak habis pikir, Mas. Si Hartono kemarin pamer di grup arisan kalau dia baru beli mobil Eropa keluaran terbaru. Mobil kita ini rasanya sudah ketinggalan zaman sekali, keluh Vina, tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya. Di layarnya terpampang foto seorang pria tambun bersama istri dan mobil sedan hitam mengkilap. Baskara menghela napas sambil mengoleskan selai kerotinya. Sayang, kita harus sabar. Proyek di kantor sedang banyak. Tapi bonus baru turun akhir tahun. Mobil kita kan juga belum tua-tua amat. Bukan soal tua atau tidak, Mas. Ini soal gengsi. Vina akhirnya meletakkan ponselnya dengan sedikit hentakan. Lingkunganku itu isinya orang-orang sukses. Aku malu kalau kita terlihat biasa-biasa saja. Dan bukan cuma mobil. Lihat rumah ini. Dulu rasanya sudah paling bagus. Sekarang tetangga sebelah sudah renovasi jadi 3 lantai. Kita kapan? Di meja makan yang sama, Ibu Ratna ikut menimpali. Benar itu, Bas. Ibu juga malu kalau ditanya teman-teman pengajian. Menantu ibu yang katanya manajer sukses kok rumahnya begini-begini saja. Kalah sama anaknya Bu Susi yang cuma pegawai negeri. Baskara memijat pelipisnya. Inilah rutinitas paginya selama beberapa bulan terakhir. Tuntutan Vina yang tidak ada habisnya dan kompor dari ibunya yang selalu berhasil membuatnya merasa tertekan. Kehidupannya yang sekarang memang terlihat glamor dari luar. Foto-foto liburan mahal, yang dibayar dengan kartu kredit, makan malam di restoran mewah, yang menghabiskan sebagian besar gajinya, dan barang-barang bermerek yang dipakai Vina, yang cicilannya terus menumpuk. Semua demi satu kata, gengsi. Ia meninggalkan Arini karena menganggap Arini kuno dan tidak bisa membawanya naik kelas sosial. Ironisnya, kini ia terperangkap dalam perlombaan status yang ia ciptakan sendiri, dan rasanya jauh lebih melelahkan. Terus kamu mau aku bagaimana? Mencetak uang? Tanya Baskara dengan nada sedikit frustrasi. Bukan begitu, sahut Vina cepat. Nadanya sedikit melunak saat melihat raut wajah suaminya. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menarik. Aku cuma mau yang terbaik untuk kita. Untuk citra keluarga kita. Aku kemarin lihat iklan. Mas, ada perumahan baru. Kelihatannya bagus sekali. Namanya Gria Cendana. Katanya eksklusif. Fasilitasnya lengkap. Dan sedang jadi incaran banyak orang penting. Kalau kita bisa beli rumah di sana, semua orang pasti akan langsung bungkam. Mata Baskara yang tadinya kuyu kini sedikit berbinar. Ia juga pernah mendengar nama Gria Cendana dari rekan-rekan kantornya. Memiliki properti di sana memang bisa mendongkrak statusnya secara instan. Itu akan menjadi sebuah pernyataan. Sebuah bukti bahwa keputusannya 5 tahun lalu untuk menceraikan Arini dan menikahi Vina adalah keputusan yang tepat. Gria Cendana. Ibu Ratna tampak tertarik. Bagus itu. Jangan mau kalah sama yang lain. Tunjukkan pada mereka kalau anak ibu ini sukses besar. Tapi harganya pasti mahal sekali, ujar Baskara, sedikit ragu. Pikirannya langsung menghitung sisa tabungan dan potensi pinjaman yang bisa ia dapatkan. Soal harga kan bisa diatur, kata Vina penuh percaya diri. Kita ambil KPR saja dengan tenor yang paling panjang. Yang penting kita bisa tinggal di sana dulu. DP-nya pasti bisa kita usahakan. Nanti kita jual rumah ini untuk menutup sebagian. Pokoknya harus bisa, Mas.
Ini kesempatan emas untuk membuktikan siapa kita. Baskara terdiam, menimbang-imbang. Di satu sisi, otaknya yang logis berteriak bahwa ini adalah langkah finansial yang sangat berisiko. Utangnya akan semakin menumpuk. Tetapi di sisi lain, egonya yang telah dipupuk oleh Vina dan ibunya selama bertahun-tahun, berbisik bahwa ini adalah sebuah keharusan. Bayangan wajah Hartono yang tersenyum puas di samping mobil barunya, dan tatapan meremehkan dari para tetangga, terasa lebih menakutkan daripada tumpukan utang. Baiklah, putus Baskara akhirnya. Keputusan itu disambut dengan pekikan senang dari Vina dan senyum puas dari ibunya. Akhir pekan ini kita lihat ke sana. Siapkan saja penampilan terbaikmu. Kita harus terlihat seperti pembeli paling potensial di sana. Tentu saja, seru Vina bersemangat. Pikirannya sudah melayang, membayangkan betapa iri teman-teman arisannya saat ia mengunggah foto rumah baru mereka di Gria Cendana. Ia akan memastikan semua orang tahu, termasuk, dan terutama, Arini. Jika entah bagaimana kabar ini sampai ke telinga mantan istri suaminya itu, Vina ingin Arini tahu betapa jauhnya ia tertinggal di belakang. Ia ingin Arini menyesali hidupnya yang sederhana dan meratapi nasibnya yang malang. Vina tidak tahu, takdir sedang menyiapkan panggung ironi terbesar dalam hidupnya. Sabtu pagi itu, sebuah mobil SUV berwarna putih metalik yang tampak sedikit terlalu mencolok untuk jalanan yang lengang, memasuki gerbang megah perumahan Gria Cendana. Di balik kemudi, Baskara mengenakan kemeja polo bermerek dengan kerah yang sengaja ia tegakkan. Di sampingnya, Vina tampil maksimal dengan gaun musim panas yang harganya bisa untuk membayar uang sekolah seorang anak selama setahun, kacamata hitam besar bertengger di atas kepalanya, dan tas tangan yang logonya terpampang jelas. Di kursi belakang, Ibu Ratna juga tak mau kalah, mengenakan gamis dan kerudung dari desainer busana muslim terkenal. Mereka datang bukan sekadar untuk survei. Mereka datang untuk menaklukkan. Saat mereka melangkah masuk ke dalam kantor pemasaran, hawa sejuk dari pendingin ruangan dan aroma pengharum ruangan yang mewah langsung menyambut. Kantor itu dirancang dengan sangat apik. Di tengah ruangan, sebuah maket raksasa perumahan dengan lampu-lampu kecil yang menyala, menarik perhatian. Dindingnya dihiasi panel kayu dan karya seni abstrak. Beberapa staf pemasaran berseragam rapi menyambut ramah. Namun Baskara dan Vina hanya membalas dengan anggukan kepala yang angkuh, seolah kehadiran mereka adalah sebuah kehormatan bagi tempat itu. Sementara itu, di sudut ruangan dekat jendela besar yang menghadap ke taman, Arini sedang berbicara pelan dengan salah satu arsitek lanskapnya. Ia mengenakan blus katun berwarna krem polos dan celana bahan hitam. Rambutnya diikat ekor kuda sederhana. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan bahwa dialah otak di balik semua kemegahan ini. Ia baru saja selesai memeriksa kemajuan pembangunan taman tematik di klaster utama dan memutuskan mampir ke kantor pemasaran untuk melihat-lihat. Saat ia berbalik badan setelah selesai berbicara, matanya menangkap 3 sosok yang baru saja masuk. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama sepersekian detik. Waktu seakan membeku. 5 tahun. 5 tahun ia tidak pernah melihat mereka secara langsung. Baskara tampak sedikit lebih berisi. Vina masih sama dengan auranya yang menyilaukan, dan Ibu Ratna masih dengan tatapan menghakimi yang sama. Arini merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Amarah, sisa-sisa luka lama, dan anehnya, sedikit rasa geli. Takdir benar-benar punya selera humor yang aneh. Sebelum Arini sempat berpikir untuk menghindar atau memanggil manajernya, Vina sudah melihatnya. Mata Vina menyipit sejenak untuk memastikan. Lalu sebuah senyum sinis yang sangat familiar terukir di bibirnya. Loh, lihat siapa ini. Vina berkata dengan suara keras, sengaja menarik perhatian Baskara dan ibunya. Ia melangkah mendekati Arini. Tatapannya memindai penampilan Arini dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Baskara dan Ibu Ratna mengikuti arah pandang Vina. Wajah Baskara menunjukkan ekspresi kaget yang canggung, sementara wajah Ibu Ratna langsung mengeras. Arini. Baskara bergumam pelan, lebih pada dirinya sendiri. Wah, kebetulan sekali ya kita ketemu di sini. Lanjut Vina. Nadanya manis namun penuh racun. Ia berhenti tepat di depan Arini. Jadi, setelah bertahun-tahun tidak ada kabar, ternyata kamu kerja di sini? Jadi sales, ya? Baguslah, bagus. Setidaknya kamu punya pekerjaan. Aku turut senang. Arini hanya diam,
menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di dalam dirinya, badai sedang bergejolak. Namun di permukaan, ia tampak tenang luar biasa. Ia melihat para stafnya yang mulai menyadari situasi itu menatapnya dengan bingung. Mereka tahu siapa Arini, direktur utama mereka, dan mereka bingung melihat bos besar mereka diperlakukan seperti itu. Arini memberikan sebuah kedipan mata yang hampir tak terlihat ke arah manajer pemasarannya, sebuah isyarat untuk diam dan ikuti permainannya. Ibu Ratna maju selangkah. Kerja yang benar kamu di sini. Jangan sampai membuat malu. Kami ini calon pembeli serius, bukan seperti pelangganmu yang lain, katanya dengan ketus, seolah Arini adalah bawahannya. Baskara, yang merasa paling tidak nyaman di antara mereka, mencoba mencairkan suasana dengan cara yang salah. Sudahlah, Vin. Mungkin Arini bisa bantu kita. Dia kan sudah lama di sini. Pasti tahu mana unit yang paling bagus. Ucapannya justru terdengar seperti ia sedang memberi pekerjaan pada Arini. Pada saat itulah, sebuah keputusan terbentuk di benak Arini. Dingin, tajam, dan final. Ia bisa saja langsung membuka identitasnya, mempermalukan mereka saat itu juga dan mengusir mereka. Tapi itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Balas dendam terbaik adalah hidangan yang disajikan dingin. Ia akan membiarkan mereka memainkan sandiwara ini. Ia akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin dengan kesombongan mereka, sebelum ia sendiri yang akan memotong sayap mereka dan melihat mereka jatuh terhempas. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Arini. Ia lalu mengubah ekspresinya menjadi senyum seorang profesional yang ramah, persis seperti yang sering ia lihat dilakukan oleh tim salesnya. Selamat datang di Gria Cendana. Sapanya dengan suara yang jernih dan tenang, seolah ia baru pertama kali bertemu mereka. Bapak Baskara, Ibu Vina, dan Ibu Ratna, bukan? Mari, saya antar Anda untuk melihat-lihat. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Unit seperti apa yang sedang Anda cari? Vina dan Ibu Ratna saling berpandangan dengan penuh kemenangan. Mereka berhasil. Mereka telah mengukuhkan posisi mereka di atas Arini. Baskara merasa sedikit lega karena Arini tampak profesional dan tidak membuat keributan. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja melangkah masuk ke dalam jaring laba-laba yang ditenun dengan sabar selama 5 tahun, dan sang laba-laba kini tersenyum menyambut mereka. Permainan telah dimulai. Arini memimpin jalan menuju rumah contoh tipe premium, yang ia namakan tipe Cendana Agung. Langkahnya mantap dan tenang, punggungnya lurus. Di belakangnya, trio Baskara, Vina, dan Ibu Ratna mengikuti dengan langkah-langkah yang dibuat seolah mereka sedang melakukan inspeksi kerajaan. Vina sengaja berjalan sedikit lebih dekat dengan Baskara, sesekali berbisik dengan suara yang cukup keras untuk didengar Arini. Lihat, Mas, jalannya saja sudah beda. Aspalnya mulus. Pasti mahal perawatannya, bisik Vina, yang kemudian melanjutkan dengan kalimat yang ditujukan pada Arini. Mbak, ini keamanannya 24 jam, kan? Saya tidak mau ada orang sembarangan bisa masuk ke lingkungan elit seperti ini. Tentu, Bu Vina. Jawab Arini dengan nada profesional yang terlatih. Kami memiliki sistem keamanan satu gerbang dengan patroli setiap jam dan kamera pengawas di setiap sudut jalan. Mereka tiba di depan sebuah rumah 2 lantai yang megah dengan desain modern tropis. Ada taman depan yang tertata rapi dan garasi yang bisa menampung 2 mobil. Vina langsung mendecakkan lidah. Garasi sekecil ini untuk 2 mobil? Nanti kalau kita punya mobil sport dan SUV, bagaimana parkirnya? Harusnya ada pilihan garasi yang lebih luas, komentarnya. Seolah memiliki 2 mobil mewah itu adalah hal yang sudah pasti. Arini hanya tersenyum tipis. Ini adalah ukuran standar untuk tipe Cendana Agung, Bu. Namun, untuk unit di sudut, ada kelebihan tanah yang bisa dimanfaatkan untuk perluasan garasi. Mereka melangkah masuk. Interior rumah contoh itu telah ditata oleh desainer interior ternama. Perabotannya elegan. Pencahayaannya hangat, dan tata ruangnya terasa lapang. Namun, bagi Vina dan Ibu Ratna, ini adalah panggung untuk menunjukkan selera tinggi mereka. Ibu Ratna memulai. Tangannya menyentuh permukaan meja makan dari kayu solid. Kayunya bagus, tapi model kursinya ini terlalu biasa. Di rumah teman pengajian saya, kursinya diimpor langsung dari Turki. Arini,
Yang tahu persis set meja makan itu adalah karya desainer lokal ternama yang harganya ratusan juta, hanya mengangguk. Selera memang personal ya, Bu. Tentu saja nanti Ibu bisa mendekorasi rumah sesuai keinginan Ibu sendiri. Vina berjalan ke arah dapur. Ia mengetuk-ngetuk permukaan meja granit dengan kukunya yang terawat sempurna. Keramik dindingnya ini merek apa, Mbak? Kok motifnya begini saja? Kenapa tidak pakai marmer dari Italia? Kesannya jadi kurang mewah. Tahu. Kami menggunakan granit kualitas terbaik dari produsen dalam negeri yang sudah teruji ketahanannya selama puluhan tahun, Bu. Ini lebih tahan noda dan goresan dibandingkan beberapa jenis marmer. Jelas Arini dengan sabar, menyajikan fakta teknis yang ia tahu tidak akan mereka pedulikan. Alasan saja. Bilang saja mau menekan biaya produksi. Cibir Ibu Ratna dari ruang tengah. Baskara, yang sejak tadi lebih banyak diam dan mencoba terlihat berwibawa, akhirnya angkat bicara. Ia berdiri di tengah ruang keluarga, menatap ke arah taman belakang yang dibatasi oleh dinding kaca besar. Berapa harga untuk unit seperti ini? Tanyanya dengan nada santai, seolah harga bukanlah masalah. Arini menyebutkan angka yang membuat Vina dan Ibu Ratna sedikit terdiam, namun mereka cepat-cepat menutupi keterkejutan mereka. 5,2 miliar rupiah, Pak Baskara. Itu untuk unit standar, di luar biaya-biaya lain seperti pajak dan notaris. Baskara tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Oh, segitu. Saya kira lebih. Ya, cukuplah. Dengan kualitas yang standar ini, harga segitu wajar. Hinaan terselubung itu tidak luput dari telinga Arini. Setiap kata, setiap tatapan meremehkan, setiap komentar sinis, ia simpan baik-baik dalam benaknya. Bukan sebagai luka, tapi sebagai butir-butir amunisi. Ia mengajak mereka naik ke lantai 2. Ini kamar tidur utamanya, kata Arini sambil membuka pintu. Ruangan itu luas, dengan kamar mandi dalam dan sebuah balkon pribadi. Vina langsung masuk dan mengkritik. Kamar mandinya kenapa pakai bak mandi tanam begini? Sudah tidak zaman. Harusnya jacuzzi. Dan lihat, lantainya ini kayu parket, nanti cepat rusak kalau kena air. Justru ini yang sedang tren, Bu Vina. Memberi kesan hangat dan alami. Jawab Arini tenang. Dan lantainya sudah dilapisi pelindung anti air dan anti rayap dengan garansi 10 tahun. Tetap saja saya tidak suka, potong Vina. Dan balkonnya ini kecil sekali. Paling hanya cukup untuk satu meja kopi. Tidak ada privasi. Setiap sudut rumah mereka komentari. Cat dindingnya kurang cerah, posisi pendingin ruangannya salah, jendelanya kurang besar, tangganya terlalu curam. Tak ada satupun yang luput dari kritik pedas mereka. Mereka seolah sedang berusaha meyakinkan diri mereka sendiri, dan terutama Arini, bahwa mereka terbiasa dengan standar yang jauh lebih tinggi dari ini, bahwa mereka sedang berbaik hati dengan mempertimbangkan untuk membeli properti biasa ini. Setelah hampir 1 jam berkeliling sambil terus menghina secara halus maupun terang-terangan, mereka kembali ke kantor pemasaran. Wajah Vina dan Ibu Ratna tampak lelah karena terus-menerus mencari-cari kesalahan. Mereka duduk kembali di hadapan Arini. Baskara berdeham, mengambil peran sebagai kepala keluarga yang mengambil keputusan. Baiklah, katanya. Meskipun banyak sekali kekurangannya, tapi lokasi perumahan ini cukup strategis. Kami ambil 1 unit. Yang di sudut, tipe Cendana Agung. Tentu, Pak, jawab Arini. Unit di sudut harganya sedikit berbeda karena luas tanahnya lebih besar. Harganya menjadi 5,8 miliar rupiah. Vina menyeringai ke arah Arini. Soal harga tidak masalah. Yang penting, diskonnya harus besar ya, Mbak. Anggap saja sebagai penghargaan karena kami mau membeli produkmu. Dan juga hitung-hitung membantu teman lama. Arini merasakan bara api di dadanya menyala sekejap sebelum ia memadamkannya kembali dengan paksa. Membantu teman lama. Kata-kata itu terasa seperti cuka yang disiramkan ke luka. Ia tersenyum, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tentu, Bu. Semua penawaran pasti akan saya ajukan ke manajemen. Mari kita urus administrasinya terlebih dahulu. Ia bangkit dan berjalan menuju meja administrasi. Punggungnya terasa kaku. Ia tahu babak selanjutnya akan jauh lebih menarik. Babak di mana ia akan melihat kartu mereka yang sesungguhnya.
Suasana di meja konsultasi terasa lebih formal. Arini duduk di seberang mereka, kini dengan setumpuk formulir dan sebuah laptop di hadapannya. Ia telah bertukar peran dari pemandu wisata menjadi konsultan keuangan. Wajahnya serius dan fokus, sebuah topeng sempurna untuk menutupi niatnya yang sebenarnya. Baik, Pak Baskara, Bu Vina. Arini memulai dengan suara yang datar dan profesional. Karena Bapak dan Ibu berencana membeli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR, ada beberapa dokumen yang perlu kami terima untuk kami teruskan ke pihak bank rekanan kami. Vina menyibakkan rambutnya ke belakang dengan gerakan angkuh. Oh, tentu. Apa saja yang dibutuhkan? Siapkan saja. Biar suamiku yang tanda tangan. Urusan beginian mudah saja buat dia. Baskara tersenyum penuh percaya diri. Tenang saja, Mbak Arini. Rekam jejak kredit saya bersih. Bank manapun pasti akan langsung setuju kalau melihat profil saya. Perusahaan saya bona fide. Posisi saya juga penting. Arini mengangguk pelan. Matanya tetap tertuju pada daftar di layar laptopnya. Standar saja, Pak. Fotokopi KTP Bapak dan Ibu, kartu keluarga, surat nikah, NPWP, dan yang terpenting, slip gaji 3 bulan terakhir serta rekening koran tabungan selama 6 bulan terakhir. Saat mendengar kata, rekening koran, ekspresi Vina berubah sepersekian detik. Sebuah kilatan kecil kepanikan di matanya sebelum ia berhasil menguasai diri. Baskara juga tampak sedikit kaku. Arini menangkap perubahan itu dengan sudut matanya. Ini dia. Momen kebenaran. Semua ada di mobil. Sebentar, biar saya ambil, kata Baskara sambil bangkit, berusaha terlihat sesantai mungkin. Selama Baskara pergi, Vina mencoba mengisi keheningan dengan obrolan yang sekali lagi bertujuan untuk menegaskan statusnya. Nanti kalau akad kredit, kami maunya dihadiri oleh kepala cabang banknya langsung ya, Mbak. Suami saya kenal baik dengan beberapa petinggi bank. Jadi biar lebih lancar. Akan saya sampaikan ke manajemen, Bu. Jawab Arini tanpa emosi. Tak lama kemudian, Baskara kembali dengan sebuah map tebal. Dengan gerakan yang dibuat sepenting mungkin, ia mengeluarkan dokumen-dokumen yang diminta dan menyerahkannya kepada Arini. Arini menerima map itu. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Dengan dalih memeriksa kelengkapan, ia mulai membuka lembar demi lembar dokumen itu. Jantungnya berdebar, bukan karena gugup, tetapi karena antisipasi. Ia melihat fotokopi KTP, kartu keluarga, lalu slip gaji Baskara. Di atas kertas, angka yang tertera sebagai gaji pokok Baskara memang cukup besar. Namun, tidak sebesar yang ia bayangkan dari gaya hidup yang mereka pamerkan. Dan yang lebih penting, ada banyak sekali potongan di slip gaji itu. Potongan untuk pinjaman koperasi kantor, potongan untuk asuransi, dan lain-lain. Gaji yang dibawa pulang Baskara ternyata hanya sekitar 60% dari gaji kotornya. Arini menahan senyum. Kemudian, ia membuka lembaran yang paling krusial, rekening koran. Matanya memindai baris demi baris angka dengan cepat. Apa yang ia lihat di sana adalah sebuah cerita yang sama sekali berbeda dari panggung kemewahan yang mereka bangun. Ia melihat adanya transfer masuk rutin dari gaji Baskara setiap bulan. Namun, arus keluarnya jauh lebih deras. Ada belasan transaksi pembayaran otomatis untuk cicilan kartu kredit dari berbagai bank. Ada cicilan mobil SUV putih yang mereka kendarai. Ada cicilan pinjaman pribadi. Saldo yang tersisa di akhir bulan seringkali sangat tipis. Untuk membayar uang muka sebesar 20% dari harga rumah 5,8 miliar rupiah saja, Arini bisa melihat bahwa mereka baru saja mentransfer dana dalam jumlah besar ke rekening itu, yang kemungkinan besar berasal dari penjualan aset lain atau pinjaman baru. Mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya demi rumah ini. Bagaimana, Mbak? Lengkap semua, kan? Tanya Baskara, mencoba terdengar santai. Arini mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas itu. Ia menatap Baskara, lalu Vina, dengan tatapan yang tenang. Ya, Pak, lengkap. Kemudian, ia mengambil formulir pengajuan KPR. Sekarang, mari kita isi formulirnya. Untuk uang muka atau DP, Bapak dan Ibu berencana membayar berapa persen? Vina menjawab dengan cepat. Ambil minimal saja. 20%. Sisanya biar dicicil lewat bank. Tenornya ambil yang paling lama saja. Berapa tahun? 25.
Arini mengangguk sambil terus menulis. Setiap goresan penanya di atas kertas terasa seperti sebuah langkah maju dalam rencananya. DP minimal, tenor maksimal. Sebuah kombinasi klasik dari seseorang yang kemampuan finansialnya sudah sangat mepet. Seseorang yang membeli impian dengan napas yang tersengal-sengal. Baik. DP 20%, tenor cicilan 25 tahun. Ulang Arini dengan suara jelas, seolah ingin memastikan mereka mendengar betapa panjangnya komitmen utang yang akan mereka pikul. Saya akan fotokopi dulu semua dokumen ini untuk arsip kami dan untuk diajukan ke bank. Ia bangkit dan berjalan menuju mesin fotokopi di sudut ruangan. Saat mesin itu bekerja mengeluarkan cahaya hijau dan suara mendengung yang monoton, Arini memegang dokumen-dokumen asli di tangannya. Inilah bukti konkretnya. Bukti dari semua kebohongan dan kesombongan mereka. Ini bukan lagi sekadar hinaan verbal. Ini adalah fakta hitam di atas putih. Fakta bahwa mereka, sang mantan suami yang merasa superior dan istri barunya yang glamor, hanyalah orang-orang yang terjerat utang dan hidup di balik topeng kemewahan semu. Fakta bahwa mereka cuma bisa ngangsur. Senjatanya kini lengkap. Panggungnya sudah siap. Yang tersisa hanyalah merancang babak final yang paling memukau. 1 jam setelah trio sombong itu meninggalkan kantor pemasaran dengan perasaan menang, Arini duduk di kursinya. Bukan kursi plastik di meja konsultasi sales, melainkan kursi kulit eksekutif di ruangannya di lantai 20 gedung perkantoran miliknya. Dari jendela kaca raksasa di belakangnya, terhampar pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Ruangan itu luas, didominasi warna putih dan kayu oak, dengan sentuhan minimalis yang mencerminkan kepribadiannya. Efisien, kuat, dan tidak suka basa-basi. Di atas meja mahoni raksasanya, tergeletak rapi salinan dokumen-dokumen milik Baskara dan Vina. Arini menatapnya sejenak, lalu menekan tombol interkom di teleponnya. Santoso, tolong ke ruangan saya sekarang, perintahnya dengan suara tenang namun penuh otoritas. Tidak sampai 2 menit, pintu ruangannya diketuk. Masuklah Pak Santoso, General Manager PT Cendana Sejahtera. Pria berusia akhir 50-an itu adalah orang kepercayaan pertama dan utama Arini. Ia telah bersama Arini sejak perusahaan itu baru memiliki 5 orang karyawan. Ia tahu persis masa lalu Arini dan mengagumi ketangguhan bosnya itu lebih dari siapapun. Ada yang bisa saya bantu, Bu Arini? Tanya Pak Santoso dengan hormat. Arini tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah kursi di depan mejanya. Setelah Pak Santoso duduk, Arini mendorong map berisi salinan dokumen itu ke arahnya. Lihat ini. Pak Santoso membuka map itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Alisnya terangkat saat melihat nama Baskara Aditama di atas kertas-kertas itu. Ia tahu nama itu. Arini pernah menceritakan semuanya padanya. Sekali saja, bertahun-tahun lalu. Ia membaca slip gaji, lalu membolak-balik lembaran rekening koran dengan ekspresi yang berubah dari terkejut menjadi geram. Orang ini, berani-beraninya dia muncul di Gria Cendana? Desis Pak Santoso. Tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Dan dia mengajukan KPR? Dengan kondisi keuangan seperti ini sangat berisiko, Bu. DP minimal, cicilan lain banyak sekali. Secara teknis mungkin bisa disetujui, tapi ini sangat memaksakan. Arini bersandar di kursinya. Jemarinya saling bertaut di atas meja. Aku bertemu mereka tadi, San. Mereka tidak mengenaliku sebagai pemilik. Mereka pikir aku adalah staf sales. Mata Pak Santoso membelalak. Apa? Dan mereka? Mereka melakukan persis seperti yang bisa kau bayangkan. Potong Arini, suaranya dingin. Mereka menghina, merendahkan, dan pamer. Mereka mengkritik setiap sudut rumah contoh seolah mereka adalah raja dan ratu, lalu memutuskan untuk membeli unit termahal. Pak Santoso mengepalkan tangannya di atas meja. Kurang ajar. Harusnya ibu usir saja mereka saat itu juga. Biar saya yang panggil keamanan. Tidak, kata Arini tegas. Itu terlalu mudah. Mereka tidak akan belajar apa-apa. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan aku butuh bantuanmu untuk mengeksekusinya. Pak Santoso langsung menatap Arini dengan fokus penuh. Apapun perintah ibu. Arini mencondongkan tubuhnya ke depan. Pertama, aku mau kamu pastikan pengajuan KPR mereka disetujui tanpa hambatan. Hubungi langsung kepala cabang bank rekanan kita.
Bilang ini adalah permintaan khusus dariku. Aku mau mereka merasa di atas angin, seolah dunia bertekuk lutut di hadapan mereka. Baik, Bu. Akan saya urus, jawab Pak Santoso, mulai mengerti arah permainan ini. Kedua, lanjut Arini, jadwalkan acara penandatanganan akad kredit secepatnya. Mungkin minggu depan. Dan aku tidak mau acara itu diadakan di ruang rapat biasa atau di kantor cabang bank. Arini berhenti sejenak. Tatapannya tajam. Aku mau acara itu diadakan di boardroom utama kita di lantai ini. Siapkan semuanya dengan sempurna. Pak Santoso mengangguk. Sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Boardroom utama adalah tempat sakral. Hanya digunakan untuk rapat pemegang saham atau penandatanganan kontrak bernilai triliunan. Mengadakan akad kredit KPR di sana adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, kata Arini. Undang semua orang. Aku mau semua kepala divisi hadir. Kepala divisi keuangan, legal, pemasaran, proyek. Undang juga kepala cabang bank yang bersangkutan beserta 2 orang staf seniornya. Pastikan ruangan itu penuh dengan orang-orang penting. Kini Pak Santoso benar-benar paham. Ini bukan lagi sekadar penolakan KPR. Ini akan menjadi sebuah pertunjukan. Sebuah teater yang dirancang untuk meruntuhkan kesombongan sampai ke akarnya. Saya mengerti, Bu, kata Pak Santoso dengan nada mantap. Panggungnya akan saya siapkan persis seperti yang Ibu inginkan. Apa ada lagi? Arini menggeleng. Itu saja. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu mereka selama beberapa hari ke depan. Pastikan tidak ada satupun staf di kantor pemasaran yang membocorkan identitasku. Saya jamin, Bu, semua akan berjalan sesuai rencana, kata Pak Santoso sambil berdiri dan mengambil map itu kembali. Ia berhenti sejenak di depan pintu. Saya turut senang, Bu. Sudah saatnya mereka mendapatkan pelajaran. Setelah Pak Santoso keluar, Arini kembali bersandar di kursinya. Ia memutar kursinya menghadap jendela kaca raksasa, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di sekelilingnya. Ia telah membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dari puing-puing hatinya yang hancur. Dan kini, para penghancur itu dengan sukarela berjalan masuk ke dalam istananya untuk dihakimi. Ia tidak merasakan kebencian yang membara lagi. Yang ada hanyalah rasa dingin yang memuaskan dari sebuah keadilan yang akan segera ditegakkan. Panggung telah disiapkan. Para aktor utama sudah terpilih. Tirai akan segera dibuka. 1 minggu terasa seperti sekejap bagi Arini yang sibuk mengelola kerajaannya. Namun terasa begitu lambat bagi Vina yang tidak sabar untuk mengumumkan status barunya. Pagi di hari penandatanganan akad, rumah Baskara sudah riuh sejak subuh. Vina berdiri di depan lemari pakaiannya yang penuh sesak. Namun ia merasa tidak punya baju yang cukup pantas. Mas, aku pakai yang ini atau yang ini? Tanyanya pada Baskara untuk 5 kalinya, sambil memegang 2 gaun mahal. Yang satu kelihatan lebih berkelas, tapi yang satunya lagi logonya lebih kelihatan. Aku mau orang-orang di sana tahu kita ini bukan pembeli sembarangan. Baskara, yang sedang berusaha mengikat dasinya dengan simpul yang sempurna, menoleh sekilas. Pakai yang mana saja bagus. Sayang, yang penting pembawaan kita. Ingat, kita ini tamu VIP. Kita harus bersikap layaknya orang penting. Ia berlatih tersenyum di depan cermin. Senyum seorang eksekutif sukses yang baru saja mengakuisisi aset berharga. Di sudut kamar, Ibu Ratna sedang menyetrika ulang kerudungnya yang sudah licin, memastikan tidak ada satupun kerutan. Nanti di sana jangan banyak bicara yang tidak perlu. Vin, nasihatnya. Biar Baskara saja yang bicara. Kamu cukup tersenyum dan terlihat anggun. Dan kamu, Bas, jangan lupa sebut-sebut nama kolega pentingmu kalau ada kesempatan. Biar mereka makin segan. Perjalanan mereka menuju lokasi penandatanganan terasa seperti sebuah arak-arakan kemenangan. Bukan lagi ke kantor pemasaran di area perumahan, melainkan ke alamat yang tertera di undangan resmi yang dikirim oleh PT Cendana Sejahtera, gedung perkantoran megah di jantung distrik bisnis Sudirman. Mobil mereka terasa kerdil saat memasuki lobi bawah tanah gedung pencakar langit itu. Seorang staf yang sudah menunggu menyambut mereka dengan sangat hormat dan mengantar mereka ke lift khusus menuju lantai 20. Vina merasa bangga luar biasa. Perlakuan ini jauh di atas ekspektasinya. Lihat kan, Mas?
Mereka benar-benar memperlakukan kita secara istimewa. Bisiknya pada Baskara di dalam lift. Saat pintu lift terbuka di lantai 20, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat mereka terkesima. Lantai marmer yang mengilap, dinding kaca yang menampilkan panorama kota, dan beberapa karya seni yang jelas berharga mahal. Mereka diantar melewati deretan ruang kerja para eksekutif menuju sebuah pintu kayu ganda yang menjulang tinggi. Silakan masuk, Bapak, Ibu. Acaranya akan segera dimulai di dalam boardroom, kata staf itu sambil membukakan pintu untuk mereka. Napas mereka tertahan sejenak. Di dalam ruangan itu, sebuah meja kayu mahoni yang sangat panjang terbentang, dikelilingi oleh belasan kursi kulit berwarna hitam. Di sekeliling meja itu, sudah duduk beberapa pria dan wanita berpenampilan sangat profesional dan serius. Mereka semua mengenakan setelan jas mahal dan tampak seperti orang-orang yang fotonya biasa muncul di majalah bisnis. Di salah satu sisi, ada beberapa orang yang memakai pin dari bank rekanan. Salah satunya tampak seperti pimpinan cabang. Semua mata di ruangan itu tertuju pada mereka bertiga saat mereka masuk. Baskara menegakkan punggungnya. Egonya membengkak hingga ke tingkat maksimal. Vina mengangkat dagunya, merasa seperti seorang selebriti yang berjalan di atas karpet merah. Ibu Ratna tersenyum puas, merasa inilah bukti nyata kesuksesan putranya. Mereka digiring menuju 3 kursi kosong di posisi yang cukup sentral, berhadapan langsung dengan perwakilan bank. Di sudut ruangan, dekat dengan jendela, Arini berdiri dengan tenang. Ia mengenakan sebuah blus sutra sederhana berwarna biru tua dan celana panjang berwarna senada. Riasannya tipis, nyaris tidak terlihat. Ia tampak seperti seorang asisten atau notulen yang sedang menunggu acara dimulai. Saat melewati Arini untuk menuju kursinya, Vina tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan satu hinaan terakhir. Ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik dengan nada mengejek yang hanya bisa didengar oleh Arini. Kerja bagus. Ya, kamu berhasil meyakinkan bos-bosmu untuk memberi kami perlakuan istimewa. Nanti kalau komisi kamu yang besar itu sudah cair, jangan lupa traktirannya ya, sales. Arini tidak bereaksi. Ia hanya menatap Vina dengan pandangan kosong. Sedetik kemudian matanya beralih menatap Pak Santoso yang duduk di kepala meja. Ia memberikan sebuah anggukan yang hampir tak kentara. Pak Santoso, yang melihat isyarat itu, berdiri dari kursinya. Ia berdeham untuk menarik perhatian seluruh ruangan. Suasana yang tadinya diisi bisik-bisik pelan kini menjadi hening. Baskara, Vina, dan Ibu Ratna duduk tegak di kursi mereka, siap menjadi bintang utama dalam pertunjukan ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Santoso memulai dengan suara yang tenang dan berwibawa. Kita berkumpul pagi ini untuk agenda finalisasi pengajuan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bapak Baskara Aditama dan Ibu Vina, untuk 1 unit di Gria Cendana. Baskara dan Vina saling melempar senyum penuh arti. Inilah momen mereka. Namun, lanjut Pak Santoso, jeda dalam kalimatnya membuat seisi ruangan menahan napas. Sebelum kita melanjutkan ke penandatanganan dokumen dengan pihak bank, sesuai dengan prosedur perusahaan kami untuk transaksi unit premium, ada sambutan sekaligus persetujuan final yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi kami. Pak Santoso mengalihkan pandangannya ke arah sudut ruangan. Ia mengulurkan tangannya ke arah Arini. Untuk itu, saya persilakan, Ibu Arini Widiatmoko, selaku pemilik dan direktur utama PT Cendana Sejahtera Properti, untuk memberikan sambutan. Seluruh dunia seolah runtuh dalam 1 detik. Hening. Keheningan yang terjadi di dalam boardroom itu terasa lebih peka daripada suara apapun. Senyum di wajah Vina membeku. Lalu perlahan-lahan retak dan hancur berkeping-keping seperti porselen yang jatuh ke lantai. Matanya yang tadi bersinar penuh kemenangan kini melebar ngeri, terpaku pada sosok Arini yang mulai melangkah dari sudut ruangan. Wajah Baskara kehilangan semua warnanya dalam sekejap, berubah menjadi sepucat kertas. Mulutnya sedikit terbuka, berusaha memproses rangkaian kata yang baru saja diucapkan Pak Santoso. Pemilik, Direktur Utama, Ibu Arini Widiatmoko. Kata-kata itu berputar di kepalanya, menolak untuk membentuk sebuah makna yang bisa ia terima. Sementara itu, Ibu Ratna tampak paling parah. Matanya mengerjap-ngerjap cepat. Wajahnya yang tadi angkuh kini tampak linglung dan konyol. Ia menoleh dari Pak Santoso ke Arini, lalu kembali lagi,
seolah sedang menonton pertunjukan sulap yang tidak masuk akal. Semua kepala divisi yang duduk di meja itu, yang tadinya menatap trio itu dengan tatapan profesional yang netral, kini menatap mereka dengan ekspresi baru, campuran antara pemahaman, rasa kasihan, dan sedikit cemoohan. Mereka kini mengerti mengapa akad kredit KPR yang biasa saja ini harus diadakan dengan seremoni sebesar ini. Arini berjalan dengan langkah yang tidak terburu-buru. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi kesombongan mereka. Ia tidak lagi berdiri di sudut ruangan sebagai sosok tak terlihat. Ia berjalan menuju kepala meja, ke kursi kekuasaan yang sesungguhnya, yang tadi diduduki oleh Pak Santoso yang kini telah berdiri dan minggir untuk memberinya jalan. Ia tiba di kepala meja dan berdiri di sana sejenak, menatap ketiga orang yang kini tampak seperti terdakwa di kursi pesakitan. Ia tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan yang menyiksa itu meregang, membiarkan mereka tenggelam dalam realitas baru mereka yang mengerikan. Akhirnya, ia angkat bicara. Suaranya tenang, dingin, dan bergema di seluruh ruangan yang senyap. "Selamat pagi, Pak Baskara," sapanya, matanya menatap lurus ke manik mata mantan suaminya yang kini dipenuhi kepanikan. "Bu Vina." Ia beralih pada Vina yang tampak ingin menghilang dari kursinya. "Dan Ibu Ratna." Napas Baskara tercekat. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, sebuah permintaan maaf, sebuah sanggahan, tetapi lidahnya terasa keluh. Arini mengambil map berisi salinan dokumen pengajuan KPR mereka yang sudah terletak di meja. Ia mengangkatnya sedikit, seolah menimbang-nimbang isinya. "Saya sudah meninjau secara pribadi pengajuan fasilitas kredit Anda untuk membeli 1 unit rumah di Gria Cendana," katanya, nadanya datar seperti seorang hakim yang membacakan putusan. "Saya juga sudah mendengar langsung dari tim saya betapa antusiasnya Anda untuk bisa tinggal di sana." Ia meletakkan map itu kembali ke meja dengan suara pelan namun tegas. "Kalian datang ke proyek saya, ke rumah yang saya bangun dari nol. Kalian masuk ke kantor saya dan menghina staf saya, yang ternyata adalah saya sendiri. Kalian mengkritik setiap detail hasil kerja keras saya dengan angkuh. Kalian memamerkan sebuah kemewahan yang ternyata hanya topeng." Arini berhenti sejenak. Matanya yang tajam menelanjangi setiap inci kebohongan mereka. Dan yang paling ironis, lanjutnya, suaranya kini mengandung nada sinis yang membekukan. "Kalian melakukan semua itu, semua kesombongan itu, semua penghinaan itu, padahal untuk bisa memiliki rumah ini." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, memastikan setiap kata berikutnya mendarat telak seperti sebuah pukulan. "Kalian cuma bisa ngangsur selama 25 tahun. Kata, ngangsur. Itu ia ucapkan dengan penekanan yang tajam dan menghina. Sebuah kata yang meruntuhkan seluruh fasad kemewahan dan status sosial yang coba mereka bangun. "Maaf." Arini menegakkan tubuhnya kembali. Suaranya kembali datar dan final. "Perusahaan saya mencari konsumen yang membangun mimpi, bukan yang menumpuk gengsi dengan utang. Kami tidak butuh konsumen dengan mentalitas seperti Anda di Gria Cendana." Ia menatap lurus ke arah Baskara, Vina, dan Ibu Ratna yang kini pucat pasi dan gemetar. "Pengajuan KPR Anda, dengan ini, secara resmi, saya tolak." Jika keheningan sebelumnya terasa pekak, keheningan setelah kata "tolak" yang diucapkan Arini terasa seperti sebuah vakum yang menyedot semua udara dari dalam ruangan. Tidak ada satupun dari para kepala divisi atau perwakilan bank yang bergerak. Mereka semua menjadi saksi bisu dari sebuah eksekusi publik yang dilakukan dengan presisi bedah yang dingin. Wajah Vina yang pucat kini memerah padam. Sebuah warna merah yang timbul dari rasa malu yang luar biasa. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai marmer di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah dan penghinaan yang tak tertahankan. Citranya sebagai sosialita berkelas hancur lebur menjadi debu dalam hitungan detik. Ibu Ratna terkesiap. Tangannya mencengkeram dadanya. Napasnya terdengar berat dan pendek. Dunia wanita tua itu seolah jungkir balik. Menantunya yang dulu ia hina sebagai perempuan mandul yang kuno, kini berdiri di puncak dunia. Sementara anak laki-laki kebanggaannya dan menantu barunya yang glamor baru saja dicampakkan seperti sampah di depan banyak orang penting. Baskara adalah yang pertama berhasil menemukan suaranya. Meskipun yang keluar hanyalah sebuah gagap yang menyedihkan. "Arini, tunggu, kita bisa bicara."
katanya. Suaranya bergetar. Ia mencoba bangkit dari kursinya. Tangannya terulur ke depan seolah ingin menghentikan semua ini. Aku minta maaf. Kami minta maaf. Tolong jangan begini. Arini menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada belas kasihan di matanya. Hanya ada ketenangan seorang pemenang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Pak Baskara. Jawabnya. Sengaja menggunakan panggilan formal yang menciptakan jarak sejauh galaksi di antara mereka. Ia kemudian memberikan anggukan singkat ke arah dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu masuk. Kedua petugas itu langsung mengerti. Mereka berjalan mendekati meja dengan langkah sigap namun tidak mengancam. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Acaranya sudah selesai. Mari kami antar keluar, kata salah satu petugas dengan suara sopan namun tegas. Melihat petugas keamanan mendekat, kepanikan Baskara memuncak. Tidak, Arini, tolong. Ini akan menghancurkan semuanya. Tetapi Arini sudah memalingkan wajahnya, seolah mereka tidak ada lagi di sana. Ia justru berbicara pada para kepala divisi dan perwakilan bank. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sekalian. Maaf atas sedikit drama yang tidak perlu ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan agenda bisnis kita yang sesungguhnya. Sikapnya yang acuh tak acuh itu adalah pukulan terakhir yang paling telak. Bagi Arini, mereka bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya lebih lama lagi. Dengan lembut namun pasti, para petugas keamanan itu mempersilakan Baskara, Vina, dan Ibu Ratna untuk berdiri. Vina bangkit seperti robot. Wajahnya ditutupi dengan rambutnya. Tidak berani menatap siapapun. Ibu Ratna harus dipapah karena kakinya terasa lemas. Baskara berjalan dengan bahu terkulai. Seluruh kesombongan dan kepercayaan dirinya telah dilucuti habis, menyisakan sosok pria parubaya yang kalah dan menyedihkan. Perjalanan mereka keluar dari boardroom adalah sebuah walk of shame yang terasa berlangsung selamanya. Mereka harus berjalan melewati tatapan dingin para eksekutif yang kini mulai berbisik-bisik di antara mereka. Pintu kayu ganda yang megah itu kini terasa seperti gerbang penjara yang terbuka untuk melepaskan mereka ke dalam aib. Di dalam lift, tidak ada yang berbicara. Hanya isak tangis Vina yang tertahan yang terdengar. Di lobi utama yang ramai, puluhan pasang mata karyawan PT Cendana Sejahtera menatap ke arah mereka. Berita tentang apa yang terjadi di lantai 20 rupanya menyebar lebih cepat daripada kecepatan lift. Karyawan yang sebelumnya melihat mereka masuk dengan angkuh, kini menyaksikan mereka keluar dengan kepala tertunduk. Akhirnya, mereka terdorong keluar dari pintu kaca otomatis gedung itu, kembali ke trotoar kota yang panas dan bising. Gedung pencakar langit yang megah itu menjulang di belakang mereka. Sebuah monumen bisu dari kekalahan mereka. Mobil SUV putih mereka yang diparkir di seberang jalan kini tampak kusam dan biasa saja. Vina tidak bisa menahannya lagi. Ia berteriak frustrasi sambil memukul lengan Baskara. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau dia sesukses ini? Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Aku tidak tahu, Vin. Sungguh. Jawab Baskara dengan suara putus asa. Ibu Ratna hanya bisa terduduk lemas di sebuah bangku beton di tepi trotoar, menatap kosong ke lalu lintas yang padat. Istana pasir kebanggaan dan kesombongan yang mereka bangun dengan susah payah selama 5 tahun, telah runtuh diterjang oleh gelombang kenyataan yang diciptakan oleh Arini. Mereka kini terdampar di pantai kehancuran, kecil, basah, dan menyedihkan. 3 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Dan begitu pula fokus dalam kehidupan Arini Widiatmoko. Pagi itu, ia tidak berada di kantornya yang sejuk di lantai 20. Ia berdiri di tengah hamparan tanah merah yang luas, mengenakan kemeja lapangan, celana kargo, dan sepatu bot keselamatan yang berdebu. Di kepalanya bertengger sebuah helm proyek berwarna putih, warna yang menandakan posisi tertinggi dalam hierarki sebuah lokasi konstruksi. Di sekelilingnya, deru mesin-mesin berat memecah keheningan pagi. Beberapa buldoser sedang meratakan tanah, sementara di kejauhan, para pekerja sedang memasang tiang-tiang pancang pertama. Ini adalah lokasi Gria Cendana 2, proyek ambisius Arini berikutnya yang skalanya 2 kali lipat lebih besar dari proyek pertamanya. Udara dipenuhi aroma tanah basah sisa hujan semalam dan semangat dari sebuah awal yang baru. Pak Santoso berjalan menghampirinya, membawa 2 cangkir kopi panas dalam gelas kertas. Ia menyerahkan satu pada Arini.
Progresnya lebih cepat dari jadwal, Bu. Lapor Pak Santoso sambil menatap hamparan tanah yang sedang dikerjakan. Tim di lapangan bekerja sangat efisien. Arini tersenyum sambil menyesap kopinya. Karena mereka punya pemimpin yang efisien juga. Pujinya tulus pada Pak Santoso. Terima kasih sudah mengawasi semuanya dengan baik. Mereka berdiri dalam diam sejenak, menikmati pemandangan kesibukan yang teratur itu. Ini adalah musik bagi Arini. Simfoni dari pembangunan dan kemajuan. Oh ya, Bu. Pak Santoso berkata seolah teringat sesuatu. Saya kemarin tidak sengaja mendengar kabar dari salah satu kenalan saya di bank. Ini menyangkut Bapak Baskara. Arini menoleh sekilas. Ekspresinya tetap tenang. Ia tidak lagi merasakan sengatan apapun saat mendengar nama itu. Nama itu kini terasa seperti gema dari masa lalu yang sangat jauh. Ada apa dengannya? Tanyanya dengan nada biasa. Rupanya berita tentang kejadian di Boardroom waktu itu menyebar luas di kalangan perbankan dan properti. Reputasi Pak Baskara hancur. Kabarnya, posisinya di kantor diturunkan karena dianggap telah mempermalukan nama baik perusahaan. Tekanan finansialnya menjadi sangat berat. Pak Santoso menjelaskan dengan hati-hati. Ia melanjutkan laporannya. Beberapa minggu lalu, mobil SUV putih yang mereka pakai sudah dijual. Sekarang mereka hanya punya satu mobil keluarga yang sudah cukup tua. Dan menurut teman saya yang kebetulan tinggal di kompleks yang sama, rumah mereka yang sekarang juga sudah dipasangi plang, dijual. Arini mendengarkan tanpa menyela. Kehidupan sosial Bu Vina juga tampaknya berantakan, tambah Pak Santoso. Akun media sosialnya yang dulu sangat aktif, sekarang sudah tidak ada. Dihapus. Beberapa sumber mengatakan ia tidak pernah lagi muncul di acara arisan atau pertemuan sosialita. Sepertinya rasa malu karena kejadian itu terlalu berat untuk ia tanggung. Pak Santoso berhenti, ragu-ragu untuk melanjutkan. Dan mereka sering bertengkar. Sangat sering. Suaranya kadang terdengar sampai ke rumah tetangga. Sepertinya saling menyalahkan atas kondisi mereka saat ini. Setelah menyelesaikan laporannya, Pak Santoso menatap Arini, mencoba membaca reaksinya. Ia tidak menemukan ekspresi kemenangan atau kegembiraan di wajah bosnya itu. Yang ia lihat hanyalah ketenangan yang dalam, seperti permukaan danau di pagi hari yang tidak terganggu oleh angin. Arini menghela napas panjang, bukan napas kesedihan atau kelegaan yang meledak-ledak, melainkan napas yang melepaskan sisa-sisa beban terakhir dari pundaknya. Mereka tidak dihancurkan olehku, San, kata Arini pelan. Matanya menatap ke cakrawala di mana matahari pagi mulai naik lebih tinggi. Mereka dihancurkan oleh kesombongan mereka sendiri. Mereka membangun istana di atas pondasi kebohongan. Dan istana seperti itu pasti akan runtuh. Aku hanya sedikit mendorongnya. Ia tidak merasakan kebahagiaan atas penderitaan mereka. Dendam yang dulu pernah membara kini telah menjadi abu yang dingin. Yang ia rasakan adalah sebuah rasa keadilan yang menenangkan. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi tertutup dengan cara yang paling adil. Karma telah menyelesaikan tugasnya, dan ia tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Ia menyerahkan cangkir kopinya yang sudah kosong pada Pak Santoso. Ayo, kita periksa gambar desain untuk area komersial. Aku ingin ada danau buatan di tengahnya. Saat ia berjalan menjauh, menuju meja besar di tengah lapangan yang penuh dengan cetak biru dan gambar arsitektur, langkahnya terasa ringan dan mantap. Punggungnya yang dulu terasa berat memikul beban pengkhianatan dan hinaan, kini tegak lurus menatap masa depan. Matahari semakin tinggi, sinarnya yang hangat menyinari wajahnya. Arini tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia tidak lagi peduli pada Baskara, Vina, atau Ibu Ratna. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang telah kehilangan kuasanya. Fajar yang baru telah tiba di atas Gria Cendana. Dan di sini, di atas tanah miliknya sendiri, di tengah deru mesin yang membangun impian-impian baru, Arini Widiatmoko, sang pemilik, sang direktur utama, sang penyintas, akhirnya menemukan kemenangan sejatinya. Bukan dalam runtuhnya kesombongan orang lain, tetapi dalam megahnya istana masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia adalah ratu di kerajaannya, dan kerajaannya kini terbentang luas, cerah, dan tanpa batas. 3 tahun kemudian, suara tawa anak-anak yang ceria dan alunan musik akustik yang lembut mengalun di udara sore yang cerah. Ratusan orang berkumpul di area taman dan dek kayu yang luas,
mengelilingi sebuah danau buatan yang permukaannya berkilauan seperti cermin, memantulkan warna langit. Di tengah danau, sebuah air mancur menari-nari dengan anggun. Ini adalah acara peresmian dan syukuran Gria Cendana II, yang kini telah menjadi sebuah komunitas hunian yang hidup dan ramai. Proyek itu sukses besar, terjual habis bahkan sebelum semua unit selesai dibangun, dan reputasi PT Cendana Sejahtera sebagai pengembang properti yang berkualitas dan terpercaya kini tak terbantahkan lagi. Arini Widiatmoko berdiri di tepi dek, menatap pemandangan di hadapannya dengan senyum tulus. Ia tidak lagi mengenakan helm proyek atau sepatu bot. Hari ini, ia mengenakan sebuah gaun linen berwarna putih gading yang sederhana namun elegan. Rambutnya yang dulu sering diikat praktis, kini tergerai lembut di bahunya. Ada aura ketenangan dan kebahagiaan yang mendalam terpancar dari dirinya. Sesuatu yang tidak ada di sana bahkan pada hari kemenangannya 3 tahun lalu. Pemandangannya indah sekali dari sini. Sebuah suara yang hangat dan familiar terdengar di sampingnya. Arini menoleh dan tersenyum lebih lebar. Reza, seorang arsitek bertalenta yang ia temui saat merancang proyek ini, kini berdiri di sisinya, menyerahkan segelas limun dingin. Hubungan profesional mereka telah berkembang menjadi sebuah kemitraan personal yang didasari oleh rasa saling menghargai, tawa, dan mimpi yang sejalan. Danau ini idemu, kan? Tanya Arini sambil menerima gelas itu. Kamu yang bilang tempat ini butuh jiwa, bukan cuma bangunan. Reza tertawa kecil. Aku cuma menggambar di atas kertas. Kamu yang mewujudkannya menjadi nyata. Lihatlah mereka. Katanya sambil mengangguk ke arah para penghuni yang sedang bersosialisasi. Mereka bukan hanya membeli rumah, mereka mendapatkan sebuah rumah tangga, sebuah komunitas. Itu semua berkat visimu. Arini menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Reza, merasakan kedamaian yang melingkupinya. Di dekat panggung, ia bisa melihat Pak Santoso, yang kini sudah menjadi salah satu direktur di perusahaan, sedang tertawa lepas bersama para staf. Perusahaannya berkembang. Timnya solid, dan hidupnya penuh. Luka masa lalu telah sembuh total, hanya menyisakan bekas luka tipis sebagai pengingat, bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Beberapa jam kemudian, setelah acara selesai dan dalam perjalanan pulang, Reza menghentikan mobilnya. Kamu mau makan soto, kan? Ada warung soto terkenal di dekat sini. Katanya enak sekali. Arini tertawa. Kamu tahu saja kesukaanku. Ayo. Warung soto itu sederhana, ramai, dan sedikit panas, kontras dengan kemewahan acara yang baru saja mereka tinggalkan. Tetapi Arini menyukainya. Ia selalu merasa lebih membumi di tempat-tempat seperti ini. Sambil menunggu pesanan mereka, pandangan Arini tanpa sengaja menyapu ke seluruh ruangan. Dan di sanalah, di sebuah meja di sudut yang remang-remang, ia melihat mereka. Waktu seolah melambat. Baskara, Vina, dan Ibu Ratna. Mereka tampak sangat berbeda. Baskara terlihat jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya mulai banyak ditumbuhi uban, dan wajahnya membawa gurat kelelahan yang permanen. Kemeja yang ia kenakan tampak bersih namun warnanya sudah sedikit pudar. Ia makan sotonya dengan perlahan, tatapannya kosong. Di hadapannya, Vina juga telah kehilangan semua kilaunya. Tidak ada lagi riasan tebal, gaun bermerek, atau tas tangan mewah. Ia mengenakan kaos biasa dan celana jeans. Wajahnya tampak kuyu, dan di sudut-sudut matanya ada kerutan tipis dari stres dan ketidakpuasan yang menahun. Ia mengaduk-aduk mangkuknya tanpa selera. Yang paling membuat Arini tertegun adalah Ibu Ratna. Wanita tua itu tampak sangat ringkih, duduk diam di antara keduanya. Tatapan matanya yang dulu tajam dan menghakimi, kini tampak sayu dan kosong. Ia hanya menatap mangkuknya, sesekali disuapi oleh Baskara dengan gerakan mekanis yang tanpa kehangatan. Sebuah pertengkaran kecil yang pelan terjadi. Vina menyenggol gelas es tehnya hingga sedikit tumpah ke meja. Lihat kan, gara-gara kamu taruh di situ. Desisnya pada Baskara dengan nada kesal yang tertahan. Baskara tidak membalas. Ia hanya menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti sudah ia lakukan ribuan kali. Ia mengambil beberapa lembar tisu dan membersihkan tumpahan itu dalam keheningan yang canggung. Tidak ada lagi api. Tidak ada lagi drama.
Yang tersisa hanyalah bara api dari kebencian dan penyesalan yang membakar pelan-pelan dari dalam. Arini menatap pemandangan itu selama beberapa detik. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada apapun. Yang ia rasakan hanyalah sebuah pengakuan yang tenang atas sebuah fakta. Inilah akhir dari jalan yang mereka pilih. Sebuah kehidupan yang dihabiskan dalam saling menyalahkan di sebuah warung soto yang ramai, selamanya dihantui oleh bayang-bayang kemewahan yang pernah mereka kejar. Kemudian, ia merasakan sebuah sentuhan lembut di tangannya. Reza menatapnya dengan pandangan bertanya, "Kamu lihat apa?" Arini tersentak pelan dari lamunannya. Ia memalingkan wajahnya dari pemandangan di sudut ruangan itu, dan menatap wajah Reza yang menenangkannya. Ia menggeleng pelan dan tersenyum. "Bukan apa-apa," jawabnya dengan suara ringan. "Cuma melihat masa lalu yang sudah tidak penting lagi." Ia mengalihkan seluruh perhatiannya kembali pada Reza, pada obrolan ringan mereka, pada semangkuk soto hangat yang diletakkan pelayan di hadapan mereka, pada kehidupannya yang sekarang. Dengan sadar, ia memunggungi sudut ruangan itu, memunggungi 3 sosok yang telah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang tebal. Danau yang tenang di Gria Cendana II adalah cerminan dari jiwanya kini. Dalam, jernih, dan damai. Badai telah lama berlalu, dan fajar yang baru yang dulu ia dambakan, kini telah menjadi siang hari yang cerah dan abadi dalam hidupnya. Ia tidak lagi perlu meruntuhkan istana orang lain, karena ia telah selesai membangun istananya sendiri, dan istana itu penuh dengan kehidupan, cinta, dan kebahagiaan sejati.